Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Pramatani Mice dan NIM 541211086. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan bagaimana cara analis data panel menggunakan aplikasi RStudio. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data panel. Data panel adalah jenis data yang menggabungkan data runut waktu atau time series dan data silang atau cross section. Nah, artinya ini data panel mencakup baik unit, individu, perusahaan, negara, dan yang lainnya yang amati selama beberapa periode waktu. Nah, contohnya itu ada data pengeluaran 10 rumah tangga selama 5 tahun. Nah, terus mengapa sih menggunakan data panel? Pertama, karena data panel ini menyediakan informasi yang lebih kaya dan variasi. Kedua, karena data panel dapat mengontrol heterogenitas individu atau perbedaan karakter masing-masing unit. Ya, karena data panel ini lebih efisien dan akurat dibandingkan data template atau saja. Dan yang terakhir, karena data panel membantu memahami dinamika perubahan dalam jangka waktu tertentu. Terus siapa sih yang biasanya menggunakan data panel? Nah, data panel ini biasanya digunakan oleh peneliti ekonomi, sosial, dan kesehatan, mahasiswa yang menulis skripsi atau kuantitatif, lembaga pemerintahan internasional seperti BPS, IMF, dan World Bank, dan analisis data serta pengambilan kebijakan. Nah, terus kapan sih data panel ini digunakan? Data panel ini digunakan ketika ingin menganalisis perubahan perilaku atau kinerja antar individu dari waktu ke waktu. Dan data ini juga bisa digunakan saat data tersedia dalam struktur waktu dan entitas, serta data ini digunakan untuk analisis longitudinal atau jangka panjang. Terus, gimana data ini diterapkan? Data ini diterapkan dalam penelitian empiris ekonomi, manajemen kesehatan, dalam evaluasi kebijakan publik, misalnya pengaruh subsidi pada pendapatan rumah tangga, dan juga di software statistik seperti Stata, Reviews, RStudio, Python, Pandas, atau SPSS. Terus gimana sih cara menggunakan data panel? Nah, yang pertama susun data dengan format panel, bisa unit cross section dan waktu time series. Terus akan uji panel seperti cloud test dan Hausman test. Nanti kita bisa lihat di demonya. Terus pilih model, jadi nanti ada yang model put all as, fixed effect, random effect. Jadi ntar kita pilih yang paling terbaik. Dan terakhir estimasi model interpretasikan hasil. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita langsung buka aja RStudio-nya. Jadi pastikan kalian udah memiliki aplikasi RStudio-nya ya, teman-teman. Habis itu kita mau import dataset, kita mau ambil data yang udah kalian siapkan di sini. Kalian klik browse. Habis itu tadi aku simpannya di download. Dan ini dia data panel Bank Syariah. Kita tunggu dulu aja sampai nunggu kita bisa rename datanya jadi data. Terus setelah ini aku ganti ke numerik semua. Variabelnya ini ada 5 ya teman-teman, aset, dan PF, ROA, dan CAR. Terus itu kalau udah kita import. Oke, setelah udah diimport, kita mau R-script dulu buat penempatan kodenya. Tadi sebelumnya udah aku copy paste kodenya, jadi tinggal di paste doang, tinggal masukin doang. Oke, selanjutnya kita, karena step pertama udah import data, kita lanjut ke install package PLM. Tapi sebelumnya kan aku udah pernah uji, jadi PLM-nya udah terinstall di RStudio aku, tinggal kita panggil aja sih package PLM-nya, kita run. Nah, setelah itu kita mengaktifkan packages PLM-nya yang model log asset ini kita run. Setelah itu, tadi kan aku ngejelasin kan di awal, jadi ada 3 model, namanya pool, fixed effect, dan random effect. Nah, jadi kita cek satu-satu nih. Dari pertama yang pool effect dulu, pool model dulu, kita run. Di sini terlihat kalau PV-nya di 0,004, dia udah stasioner, dan cukup bagus ya teman-teman. Terus kita bandingin, sekarang kita mau cek fixed effect model. Kita run. Di sini fixed effect model p-value-nya di angka 0,4. Nggak apa-apa, jadi kita coba cek yang random effect model dulu. Kalau di sini
PVL-nya di 0,38907 gitu. Nah, karena tadi kita apa namanya ngelihat kalau pool test itu lebih baik hasilnya, jadi kita runningin dulu dan kita bisa lihat kalau misalnya dia emang udah bagus gitu ya value-nya. Terus lanjut kita mau uji Houseman untuk pemilihan model terbaik antara RAM dan RAM karena kita harus ngebandingin dari datanya gitu. Oke. Kalau bisa dilihat di sini, sepertinya si poolnya itu lebih baik ya teman-teman dibandingkan yang RAM, maksudnya RAM-nya itu lebih baik. Terus kita lanjut memilih model yang lebih tepat antara RAM dan pool. Kita kan dan dia signifikan PV 0,03. Habis itu kita lanjut karena sepertinya yang pool lebih bagus, kita langsung lanjut ke uji heteroskedasitas. Mau ngeliat nih dia apa enggak. Di sini kita bisa lihat kalau dia lolos ya heteroskedasitasnya ya. Dan kita cek artikelnya pakai PBG test. Oke, di sini dia udah apa ya udah dia tidak lolos autocall ya. Terus karena tadi dia nggak lolos, kita mau nanganin si autokorelasi ini sebenarnya ada dua pilihan, pakai white something something aku lupa sama Relano, tapi karena di sini lebih baik pakai Relano, jadi di sini kita pakai Relano tulisannya kodenya. Kita paste dan bisa kita lihat di sini dia paling bagusnya di data yang NPF ini karena ada bintang tiganya. Terus kita mau bandingkan pakai yang paling awal tadi, run. Oke, dan dapat dilihat di sini dia udah signifikan dan baik. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.